Ada apa dengan rokok? Mengapa masih ada lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia yang masih merokok? Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa masih ada lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia yang merokok, meskipun banyaknya informasi tentang dampak negatif kesehatan dari merokok. 1. Ketergantungan nikotin. Nikotin adalah zat adiktif yang terdapat dalam tembakau, dan banyak orang yang merokok telah mengembangkan ketergantungan fisik dan psikologis terhadapnya. Ketergantungan ini membuat sulit bagi mereka untuk berhenti merokok, bahkan jika mereka tahu tentang risikonya. 2. Faktor sosial dan lingkungan. Kebiasaan merokok seringkali terkait dengan faktor sosial dan lingkungan. Seseorang mungkin terpengaruh oleh teman-teman atau keluarga yang merokok, atau mereka mungkin memiliki akses yang mudah terhadap rokok dalam lingkungan sekitarnya. 3. Iklan dan promosi rokok. Meskipun banyak negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur iklan rokok, masih ada upaya promosi oleh perusahaan tembakau yang dapat mempengaruhi orang untuk mulai atau terus merokok. 4. Kurangnya kesadaran atau pendidikan. Beberapa orang mungkin tidak sepenuhnya menyadari risiko kesehatan yang terkait dengan merokok, terutama jika mereka kurang mendapatkan pendidikan tentang bahaya merokok. 5. Stres dan penanganan emosi. Beberapa orang merokok sebagai cara untuk mengatasi stres atau menangani emosi. Mereka mungkin menganggap merokok sebagai bentuk pelampiasan atau doping. 6. Persepsi bahwa merokok keren atau menenangkan. Beberapa orang mungkin masih memiliki persepsi bahwa merokok membuat mereka terlihat keren atau bahwa itu membantu mereka bersantai. Apa saja yang ada di dalam rokok dan bagaimana dampak negatifnya terhadap tubuh? 1. Tembakau, kanker. Tembakau mengandung berbagai senyawa karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Ini termasuk kanker paru-paru, mulut, kerongkongan, esofagus, pankreas, dan kandung kemih. Penyakit jantung. Nikotin dalam tembakau dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, meningkatkan risiko penyakit jantung. Gangguan pernapasan. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti bronkitis kronis dan penyakit paru obstruktif kronik. Kerusakan paru-paru. Asap rokok mengandung tar yang dapat merusak jaringan paru-paru dan menyebabkan gangguan pernapasan jangka panjang. 2. Filter. Beberapa perokok mungkin merasa bahwa filter melindungi mereka dari dampak negatif merokok, yang dapat menyebabkan mereka merokok lebih banyak atau lebih lama. Filter tidak sempurna. Meskipun filter mengurangi sejumlah tar dan partikel berbahaya, mereka tidak sepenuhnya efektif dan masih membiarkan beberapa zat berbahaya mencapai perokok. 3. Lem dan bahan pengikat. Lem dan bahan pengikat dalam rokok dapat menghasilkan residu kimia yang melekat pada tembakau dan dapat dikonsumsi oleh perokok. Beberapa senyawa ini mungkin berbahaya jika terakumulasi dalam tubuh. 4. Aroma dan rasa. Zat tambahan yang memberikan aroma dan rasa pada rokok dapat mengaburkan kemampuan perokok untuk merasakan iritasi pada tenggorokan, yang dapat memicu merokok lebih banyak dan meningkatkan risiko terjadinya kerusakan paru-paru. 5. Senyawa kimia tambahan. Beberapa senyawa kimia tambahan dalam rokok adalah karsinogenik, yang berarti mereka dapat menyebabkan kanker. Misalnya, formaldehida dan benzena adalah senyawa karsinogenik yang ditemukan dalam asap rokok. Iritasi dan kerusakan sel. Banyak senyawa kimia dalam rokok dapat mengiritasi jaringan paru-paru dan menyebabkan kerusakan sel yang dapat memicu peradangan dan penyakit paru-paru. 6. Asap. Tar. Asap rokok mengandung tar, yang merupakan campuran kompleks senyawa kimia yang sangat berbahaya.
Tar dapat mengendap di dalam paru-paru dan menyebabkan kerusakan jaringan serta membentuk plak di saluran pernapasan. Karbon monoksida, CO. Asap rokok mengandung CO yang mengikat oksigen dalam darah dan dapat menyebabkan hipoksia, yaitu kekurangan oksigen dalam tubuh. Iritasi saluran pernapasan. Asap rokok mengandung senyawa yang dapat mengiritasi saluran pernapasan, menyebabkan batuk, bronkitis, dan gejala lainnya. 7. Nikotin. Nikotin adalah zat yang sangat adiktif dan perokok sering mengalami ketergantungan fisik dan psikologis pada nikotin. Efek jangka pendek. Nikotin dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, dan perasaan relaksasi sementara. Namun, efek ini bersifat sementara dan diikuti oleh keinginan kuat untuk merokok lagi. Bagaimana sejarah propaganda rokok secara singkat? Abad ke-19. Pada awal abad ke-19, industri tembakau mulai berkembang pesat dengan pendirian merek-merek yang dikenal, seperti Camel pada tahun 1913 dan Lucky Strike pada tahun 1871. Merek-merek ini berfokus pada pendirian merek yang kuat dengan desain kemasan yang unik dan logo merek yang mencolok. Abad ke-20. Iklan rokok mulai muncul di media elektronik seperti radio dan televisi. Iklan televisi rokok menjadi sangat populer, menampilkan selebriti dan karakter animasi yang menghibur. Edward Bernays dan kontribusinya. Edward Bernays, seorang tokoh utama dalam sejarah propaganda dan pemasaran, memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan propaganda untuk industri tembakau. Beberapa di antaranya. 1. Kampanye Torches of Freedom. Salah satu kampanye paling terkenal yang dikembangkan oleh Edward Bernays adalah kampanye Torches of Freedom pada tahun 1929. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap merokok oleh perempuan. Pada saat itu, merokok oleh perempuan dianggap tabu. Bernays berhasil menghubungkan merokok dengan simbol feminisme dan kebebasan perempuan dengan mengorganisir perokok perempuan dalam parade Paskah di New York City. Pesan utamanya adalah bahwa merokok adalah tindakan pembebasan perempuan. Kampanye ini mendapat liputan media yang luas dan meningkatkan penjualan rokok di kalangan perempuan. 2. Penggunaan psikologi dan propaganda emosional. Bernays menggabungkan pengetahuan psikologi dalam kampanye pemasarannya. Dia memahami bahwa emosi dan psikologi dapat memengaruhi perilaku konsumen. Dalam kampanye rokok, dia akan menggunakan pemikiran emosional dan konsep keinginan atau kebebasan untuk menghubungkan merokok dengan gaya hidup yang diinginkan. 3. Penggunaan selebriti. Bernays adalah pionir dalam menggunakan selebriti untuk mempromosikan produk. Dia akan menyewa tokoh terkenal atau tokoh masyarakat terkemuka untuk membintangi iklan atau acara promosi. Misalnya, dia akan mengajak dokter terkenal untuk memberikan saran tentang manfaat merokok, menggambarkannya sebagai sesuatu yang. 4. Kolaborasi dengan organisasi kesehatan palsu. Bernays juga bekerja sama dengan organisasi kesehatan palsu untuk memberikan otoritas pada pesan-pesan positif tentang rokok. Dia akan menggunakan dokter palsu atau asosiasi medis palsu untuk memberikan dukungan pada produk tembakau. Kemudian yang masih dilakukan hingga abad sekarang, propaganda yang mengaitkan rokok dengan kata-kata motivasi atau pesan positif. Contoh kata motivasi dari iklan rokok Dunhill. Buatku, sukses itu hasil mengejar cinta, bukan uang. Buatku, sukses itu mencari pengalaman, bukan kemapanan. Buatku, sukses itu mewujudkan impian, bukan cuma cari jabatan. Buatku, sukses itu menggerakkan lautan manusia, bukan roda perusahaan. Ironis bukan? Lalu yang lebih ironis adalah propaganda rokok dengan mengaitkannya dengan olahraga dan kebugaran.
Lalu, mengapa di Indonesia produk seperti ini masih bisa beredar, bahkan masih boleh diiklankan, walaupun dengan aturan-aturan tertentu? Apakah atas nama besarnya pajak rokok, atau besarnya pengaruh industri tembakau terhadap politik dan ekonomi Indonesia? Apakah atas kepentingan-kepentingan itu kesehatan populasi masyarakat Indonesia menjadi tidak terlalu penting? Jadi, apa yang penting? Selama rokok masih boleh beredar bebas di Indonesia dan pemerintah masih memanfaatkan keuntungan pajaknya, lalu masih ada pengaruh yang kuat dari industri tembakau terhadap politik dan ekonomi Indonesia, semua regulasi yang dibuat hanya menunjukkan betapa ironisnya negeri ini. Pertanyaan lanjutannya, bukankah menjadi mungkin ada produk lain dengan konsep yang sama yang sudah beredar tanpa kita sadari? Jadi, siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Apakah Anda adalah korban? Atau Anda adalah bagian dari yang hidup sadar? Setidaknya memilih dalam kesadaran